kemerdekaan hakiki itu adalah justru ketika seorang individu mengembalikan kebebasan yang dimilikinya kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengembalikan kemerdekaan kepada Tuhan, maka kita ada dalam koridornya yang ditetapkan Tuhan. Yang disebut berupa hukum, norma, syariah, atau apapun itu, tapi koridor yang ditetapkan Tuhan. Jadi kebebasan bicara bagi orang beragama ada koridornya kan gitu. Mengembalikan keinginan kita pada Tuhan, mengembalikan visi juga kepada Tuhan, sudah tidak berimajinasi lagi, tidak berhayal kan gitu. Ya ujung-ujungnya balik lagi kepada urusan mati sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat OMB. Pembahasan kita hari ini tentang merdeka hakiki. Dalam Islam, merdeka hakiki juga sebuah ajaran yang penting dalam mengatur sikap kita, tingkah laku kita, dan cara berpikir kita. Hari ini telah hadir Bang Borki Tarik, Sekjen Kalam Salman ITB. Dia akan membahas tentang merdeka hakiki. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Nah, kita akan membahas merdeka hakiki dan tentunya ada kontrasnya ya. Merdeka menurut paham liberalisme dan tentunya dalam Islam juga ada merdeka gitu ya. Apa perbedaan-perbedaan yang mendasar atau gimana kita melihat itu Bang? Silakan Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin memulainya dari gini, jadi merdeka itu punya 3 tingkatan. Nah, tingkatan pertama namanya merdeka dari atau bebas dari. Jadi misalnya ketika kita Indonesia masih dijajah, kita kan ingin merdeka dari penjajahan, ingin bebas dari penjajahan. Maka perjuangannya adalah perjuangan melawan penjajahan, fight against, against colonization misalnya gitu. Merdeka dari atau bebas, perjuangan bebas dari ini bukan hanya tadi ya sebagai bangsa terjajah, tapi juga ada perjuangan untuk bebas dari kemiskinan misalnya. Yang dilakukan oleh negara-negara berkembang saat ini kan adalah perjuangan untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan. Juga ada perjuangan untuk bebas dari kebodohan. Gitu. Ada perjuangan bebas dari ketidakadilan. Nah, ini merdeka tahap pertama lah kira-kira. Kita berjuang untuk membebaskan diri dari apa-apa yang kita anggap sebagai belenggu yang menjadi kendala perkembangan kemanusiaan kita gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau contohnya tadi negara setelah kita merdeka, Indonesia merdeka, maka perjuangannya tidak lagi perjuangan untuk bebas dari, tidak lagi fight against gitu, tapi kita sudah mulai memperjuangkan sesuatu untuk gitu ya. Perjuangan untuk merdeka untuk apa? Merdeka untuk membangun, merdeka untuk punya sikap politik luar negeri sendiri kan gitu. Merdeka untuk menyatakan ke sikap politik kita, merdeka untuk apa namanya sejahtera kan. Ini perjuangannya perjuangan fight for kan gitu. Kita fight for something kan gitu ya. Untuk berjuang untuk sejahtera, berjuang untuk masyarakat adil, berjuang untuk apa namanya sistem yang bagus gitu ya. Apa sistemnya welfare state atau apa gitu ya. Itu perjuangan untuk. Di level individu juga mungkin ada tahapannya mirip-mirip gitu. Mungkin awalnya kita berusaha berjuang untuk bebas dari kemiskinan. Misalnya menempuh jalan pendidikan kan gitu ya. Untuk bebas dari kemiskinan. Dengan pendidikan itu kita bisa melakukan mobilitas vertikal secara sosial, jadi masuk kelas menengah kayak gitu. Setelah melalui pendidikan, bekerja di perusahaan, menjadi profesional, masuk jadi kelas menengah. Maka perjuangannya bukan lagi perjuangan bebas dari kan, bukan bebas dari lapar, bebas dari miskin. Tapi sekarang sudah perjuangannya sebagai individu sudah perjuangan bebas untuk, bebas untuk menyatakan dirinya, bebas untuk beraktualisasi, bebas untuk beribadah, bebas untuk menjalankan tuntunan agama. Itu secara individu tadi. Nah mungkin kalau yang disebut liberalisme tadi berhenti pada bebas untuk tadi. Jadi mungkin liberalisme ini ajaran liberal berhenti pada bebas untuk tadi. Jadi pada akhirnya semua minta dibebaskan tanpa koridor. Nah tapi kalau dalam pandangan agama ada tingkatan yang lebih tinggi daripada bebas untuk, yaitu kebebasan hakiki, kebebasan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah hanya paradoksnya dalam agama, kebebasan sesungguhnya itu atau kemerdekaan hakiki itu adalah justru ketika seorang individu mengembalikan kebebasan yang dimilikinya kepada Tuhan.
Ini agak paradoks ya. Jadi ketika kita mengembalikan kebebasan yang kita miliki kepada Tuhan tuh, itulah kebebasan hakiki. Tapi ini paradoks kalau ngeliatnya secara umum. Kalau kita memahami agama bahwa kebebasan itu berasal dari Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, maka tidak ada paradoks kan. Karena dalam Islam itu kan jati diri seseorang adalah pada dasarnya adalah seorang hamba Allah. Jadi jati diri manusia itu adalah Abdullah. Nah, namanya Abdullah itu kalau pakai bahasa Arab, Abdullah itu ya hamba dalam pengertian budak ya. Mana ada budak punya kemerdekaan, ya kan gitu ya. Ya kemerdekaannya kan milik tuannya kan. Dalam hal ini tuannya kita ya Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu ya. Nah, tapi dengan mengembalikan kemerdekaan pada Tuhan, justru itu manusia bisa berkembang. Jadi ketika dia mengembalikan kemerdekaan pada Tuhan, maka dia tahu bahwa kebebasannya dibatasi oleh koridor agama, dan dalam bahasa sederhananya adalah syariah misalnya, atau hukum, norma kan gitu kan, itu sederhananya gitu. Dan itu kita yakini hukum, norma, koridor atau syariah yang dibuat itu justru untuk mengembangkan diri kita sebagai manusia, atau mengembangkan kemanusiaan kita gitu, untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Nah, contoh paling ekstrimnya dalam agama itu adalah mungkin perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam kan gitu. Nabi Ibrahim itu pasti orang yang sangat cerdas lah, ketika dia bisa berdialog dengan sukunya mengenai mengkritiknya terhadap berhala segala macam, dalam perjalanan intelektual spiritualnya itu menemukan Tuhan, itu kan pasti kita yakin lah Nabi Ibrahim ini orang yang sangat intelek kan gitu, cerdas gitu ya, uji intelektualitasnya, kapasitas intelektualnya di atas gitu ya. Tapi ketika dia menjadi nabi, mendapatkan perintah untuk meninggalkan anak satu-satunya pada saat itu di padang pasir di Mekah yang rasanya tidak ditemukan kehidupan manusia di situ ya, nggak tahu kehidupan yang level lebih rendah sih tidak mungkin, tapi itu kan tanda-tanda kehidupan luar biasa langka gitu ya. Jadi tentu tidak masuk akal untuk meninggalkan anak dan istrinya di situ ya. Tapi kan dia sudah mengembalikan kemerdekaan itu kepada Tuhannya kan gitu. Jadi yang dia bisa dilakukan hanyalah sebagai Abdullah, hanya patuh kan gitu. Ya, dia laksanakan perintah Tuhannya kan gitu. Ditinggalkan anak dan istrinya di Mekah gitu. Dan kemudian terbukti kan malah itulah sumber titik awal mungkin berkembangnya itu ya, sebuah peradaban Mekah yang kemudian di sana Rasulullah lahir, hidup kan gitu. Jadi titik sebuah penanda peradaban baru yang membawa manusia pada kemajuan kan gitu. Dan yang lebih ekstrem lagi, ketika kemudian Ismail sudah menjelang dewasa, datang perintah Tuhan untuk mengorbankan Ismail dengan cara menyembelihnya. Ini perintah yang kalau hanya pakai akal pasti susah ya menerimanya. Tapi karena tadi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengembalikan kemerdekaannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka dia lakukan perintah itu. Dan kemudian jadinya malah sebuah ritual yang diabadikan sampai sekarang, sudah berapa ribu tahun diabadikan menjadi ritual kurban pada saat Idul Adha nanti, pada musim haji tadi kan. Dan itu juga membawa luar biasa manfaatnya kan, kurban memberi makan, memberi gizi protein pada orang-orang yang belum tentu ketemu makan daging setahun sekali kan, luar biasa itu. Jadi ketika kita mengembalikan kemerdekaan pada Tuhan, memilih taat pada perintahnya, ya justru itu menjadi sebuah kebaikan awal dari kebaikan baru yang mungkin bisa berkembang terus bahkan menjadi abadi kan gitu. Nah, gimana kita memandang sami'na wa ta'na dari konteks merdeka hakiki tadi? Ya, sami'na wa ta'na kan itu secara umum ya, kita mendengar perintah Tuhan dan kita taat. Tapi perintah Tuhan itu ada yang tersurat, general, universal dalam kalamnya, ada di Al-Quran, ada dalam hadis, dalam sunnah itu. Tapi juga ada yang individual, ya dia tidak teks tapi situasi, berupa situasi atau kondisi yang kita hadapi. Misalnya ya, yang paling gampang ketemu orang lapar. Jadi emang di balik yang lapar tuh nggak ada perintah Tuhan, adalah perintah suruh ngasih makan kan gitu. Ini kan perintah Tuhan yang sifatnya individual kan gitu ya, berupa situasi. Ada perintah Tuhan yang sifat general, katakan bahwa orang yang mendustakan agama tuh yang nggak memberi makan orang miskin kan gitu, yang menyepelekan, menghardik
kasar terhadap anak yatim itu kan itu orang yang mendustakan agama kan gitu ya. Kalau jadi kalau tidak mau mendustakan agama, menjalankan agama ya memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim kan gitu. Itu perintah umumnya, tapi melaksanakannya itu sangat individual kan. Ada yang ketemunya orang miskin, ada yang ketemunya anak yatim, ada atau yang dari ketemu dua-duanya kan gitu. Nah, ketika kita ketemu orang miskin ya beri makan, ketemu anak yatim ya dilindungi, disantuni, dibimbing, ditumbuh kembangkan kan gitu. Juga mungkin pengertian yatimnya juga mungkin bisa diperluas juga, tidak sebatas yatim biologis ya, karena mungkin hari ini ada orang punya ayah tapi ayahnya seperti tidak hadir karena habis waktunya dimakan oleh pekerjaannya karena tekanan ekonomi yang berat misalnya. Mungkin para pekerja kelas bawah itu kan bekerja dari pagi sampai malam tidak sempat mengurus anaknya, jadi anaknya mungkin jadi yatim budaya, yatim peradaban kan gitu ya. Karena ketidakhadiran ayahnya kan gitu. Nah, jadi mungkin pengertian yatimnya hari ini juga mungkin bisa diperluas, tidak hanya yatim biologis, tapi juga yatim budaya yang perlu disantuni kan itu. Anak-anak yang bermain di jalanan karena orang tuanya nggak punya waktu untuk ngurus, misalnya itu perlu juga disantuni. Nah, atau pengalaman-pengalaman lainnya, ketemu teman yang memerlukan pertolongan kan. Jadi perintah Tuhan itu juga datang lewat realita yang ada di hadapan kita gitu. Tinggal kita pandai-pandai membacanya, membaca tanda-tandanya atau ayatnya, atau bahkan bukan hanya mengandung ayat-ayat, tapi juga mengandung perintah, mengandung amar Tuhan di balik realita itu. Jadi, ketika kita sudah mengembalikan kemerdekaan kepada Tuhan, kita tidak bisa bilang no kepada Tuhan. Nah, intinya ketika kita mengembalikan kemerdekaan kepada Tuhan, kita tidak bisa bilang tidak, nggak bisa bilang no kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan yang hadir di balik realita yang kita hadapi. Kita tidak bisa bilang no kepada orang miskin yang hadir di hadapan kita, yang di baliknya itu ada perintah Tuhan untuk memberi makan misalnya. Kita tidak lagi bisa bilang no kepada perintah Tuhan yang hadir di balik realita bahwa ini ada masyarakat yang terzalimi, kita harus memberdayakan supaya mereka bisa mendapatkan hak-haknya misalnya gitu. Nah itu nah kalau sudah mengembalikan kemerdekaan pada Tuhan ya kita nggak bisa bilang no. Nah, itu kalau kita melihat ini Bang, ini kan ada merdeka berbicara, merdeka berperilaku segala macam ya. Kita kaitkan dengan toleransi karena Tuhan menciptakan banyak suku bangsa, banyak agama, dan banyak mazhab juga dalam Islam. Gimana kita melihat itu, melihat kita kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, atau kebebasan apa, dan bagaimana kita mentoleransi itu? Ya, tadi kan kalau kita sudah mengembalikan kemerdekaan kepada Tuhan, maka kita ada dalam koridornya yang ditetapkan Tuhan, yang disebut berupa hukum, norma, syariah, atau apapun itu, tapi koridor yang ditetapkan Tuhan. Nah, dalam kerangka kebebasan berbicara itu kan ada ajaran-ajaran agama yang sederhana, misalnya kalau menasihati dengan nasihat, sampaikan sebuah kebenaran dengan sabar, di surat Al-Asri misalnya gitu, tawasau bil haq, tawasau bis sabar kan gitu. Atau juga ada katakanlah debatlah dengan baik, saya lupa ayatnya, tapi jadilah, itu saya lupa dalam bahasa Arab jadal itu kan berdebat ya. Bila tia ihsan kan gitu, dengan baik kan. Berargumenlah, narasi lah dengan baik kan, berargumen dengan baik dengan yang baik kan. Juga ada ajaran agama yang kalau bicaramu tidak membawa kebaikan, lebih baik diam. Kan gitu, ada acara agama kan memberi koridornya tadi kan. Jadi kebebasan bicara bagi orang beragama ada koridornya kan gitu. Nah, koridornya tadi yang ditetapkan agama kan gitu, dan yang ditetapkan agama ini kan sudah mencakup banyak hal, misalnya mencakup kemampuan psikologis pihak lain menerima gitu ya, tadi misalnya bicara yang baik atau diam. Itu kan berarti agama sudah mengajarkan bahwa pihak lain itu belum tentu siap psikologisnya untuk menerima yang kurang baik, jadi kalau nggak bisa bicara yang baik, diam kan gitu. Atau kalau berargumen dengan yang baik, yang sebaik-baiknya, dengan ihsan tadi kan gitu. Terus kalau kata-kata itu mengikat kan gitu, bahwa ada agama itu kata-kata yang mengikat, janji yang berat kan gitu ya, kaulan sadida gitu ya, tuh bahwa kata-kata kita mengikat kan gitu. Jadi ya agama memberi koridor tadi, memberi tuntunan
ya kita jalankan itu. Jadi ya tidak terlalu sulit sih sebenarnya kalau kita memahami hal-hal seperti itu, bahwa ya kalau nggak bisa ngomong yang baik ya mendingan diam gitu ya. Kalau nggak bisa berargumen dengan baik, ya diamlah atau susunlah argumen dengan baik, atau ya supaya bisa nyusun dengan argumen dengan baik, saya sarankan banyak-banyak latihan menulis, karena latihan menulis itu kan membuat kita mencoba mensistematiskan pikiran kan gitu ya. Juga ucapkan dengan yang kita sampaikan adalah kebenaran, tawasau bil haq gitu, dan kita juga menyampaikan dengan sabar. Itu sabar artinya kita gigih tapi dalam koridor yang ditetapkan Tuhan kan gitu. Nah, kalau bersikap gimana Bang? Bersikap. Ini kebebasan bersikap ini kan terutama di anak muda sekarang ya. Tentunya memang di batas norma juga kan ya. Bersikap itu kan kita kan mungkin kalau dalam konteks bicara bebas untuk ya, pengen mengekspresikan diri, pengen aktualisasi diri. Tapi kan tadi kita sudah ngobrol bahwa yang hakiki itu kan ketika kita melampaui fase bebas untuk tadi atau merdeka untuk, pada fase perjuangan fight for tadi, kita masuk pada fase berikutnya, itu mengembalikan kebebasan kepada yang memiliki kebebasan, memberikan kebebasan kepada Tuhan itu. Dengan yaitu ketika kita mengembalikan kebebasan kepada Tuhan, maka kita menyerahkan ya jalan hidupku nih ya sesuai dengan apa yang kau minta lah ya. Pilihan-pilihanku itu ya kita bahkan minta ditunjuki supaya yang kita pilih adalah yang Tuhan kehendaki kan gitu. Jadi sikap kita juga itu. Tapi ya mungkin anak muda sih masih pengen berkutat pada fase-fase merdeka untuk ya ada ini dulu. Tapi mudah-mudahan ada masanya kalian sampai pada itu kesadaran bahwa kemerdekaan hakiki itulah kita mengembalikan mereka itu kepada Tuhan. Dan kalau dalam ritual itu disimbolkan mungkin dalam ibadah haji, itu guru kami nih yang namanya Pak Muhammad Suri mengajarkan bahwa dalam haji itu ada simbolnya tuh kita menundukkan kemerdekaan kita, menyerahkan kemerdekaan kepada Tuhan itu ketika kita tahallul ya, memotong rambut. Kata Pak Mum itu kita namanya dia tidak memberi pengertian memotong rambut, tapi memotong yang tumbuh di kepala. Jadi itu memotong rambut itu artinya simbol dari memotong yang tumbuh di kepala. Apa yang tumbuh di kepala? Prasangka, keinginan, imajinasi, hayalan, harapan, kan itu yang tumbuh dari kepala. Nah, ketika kita sudah pada fase memotong yang tumbuh dari kepala itu, kita juga berarti sudah mengembalikan keinginan kita pada Tuhan, mengembalikan visi juga kepada Tuhan, sudah tidak berimajinasi lagi, tidak berhayal kan itu. Ya ujung-ujungnya balik lagi kepada urusan mati sebelum mati. Jadi ujungnya itu mati sebelum mati, kita tidak berkehendak lagi kecuali itu yang dikehendaki Tuhan, kita tidak melakukan pilihan kecuali itu pilihannya Tuhan kan. Nah, itu ya ujungnya itu lagi sih sebenarnya. Jadi mungkin aneh ya, kita hidup tapi kita harus sampai fase keadaan mati dalam tanda petik sebelum mati itu sendiri kan gitu. Nah, tapi itu ya itulah kayaknya intisari dari agama, dan kalau mau ditelusuri sampai lebih mendalam, bahkan mungkin semua agama pada dalamnya itu isinya itu kira. Agama formal yang sekarang diakui ini ujung-ujungnya kalau kita dalami sampai inti terdalamnya ya sama itu, mati sebelum mati juga. Nah, apa nih intisari hari ini tentang merdeka hakiki ini, Bang? Ya tadi Bapak namanya merdeka hakiki itu ya kita mengembalikan kemerdekaan kepada Tuhan. Jadi ada fase hidup kita mungkin berjuang untuk membebaskan diri untuk merdeka dari suatu kondisi gitu ya. Jadi perjuangan bebas dari, kemudian meningkat pada perjuangan untuk bebas untuk gitu ya ketika sudah. Tapi kalau sudah sampai situ jangan berhenti. Pertama teruslah mendalami agama, terus menyediakan waktu untuk merenungkan perjalanan hidup segala supaya kita sampai pada fase yang paling ujungnya, puncaknya adalah ketika kita mengembalikan kemerdekaan kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengembalikan kemerdekaan kepada Tuhan, maka kita menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah. Dan tugas Abdullah itu apa? Ternyata tugas Abdullah itu menjadi wakil, delegate, ya,
untuk melaksanakan delegasi tugas-tugas manajerial Tuhan, yaitu dengan jadi khalifahnya Tuhan. Jadi namanya Abdullah, sebagai hamba Tuhan, tugasnya melaksanakan peran manajerial Tuhan di bumi. Tadi peran manajerial Tuhan kan sebagai Rabbal Alamin yang mengurus semesta itu kan ya memastikan kehidupan, siklus hidup. Yang siklus hidup itu berarti ada jaminan suplai makanan, jaminan perkembangan intelektual, ada kebebasan berpikir. Sebagai Rabbul Alamin kan gitu, menjaga keberlanjutan kesinambungan sebuah spesies gitu kan. Nah, jadi khalifah itu ya mengambil alih manajerial Tuhan tadi, memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, artinya kan nggak punya pelindung, atau mengadvokasi masyarakat yang terzalimi, yang tertindas, menegakkan keadilan. Itu kan semua sifat Tuhan, tapi sebagai khalifahnya, kita sebagai Abdullah, tapi sebagai Abdullah itu tugasnya jadi khalifah. Nah, sebagai khalifah kita melaksanakan tugas tadi, menegakkan keadilan, memberi makan, menyejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan bukan mencerdaskan kehidupan bangsa saja, tapi mencerdaskan kehidupan manusia, umat manusia kan, bukan hanya tidak dibatasi bangsa, tapi seluruhnya kan gitu. Melestarikan alam, menjamin keselamatan setiap spesies dalam proses kan gitu ya. Nama Islam itu kan juga berasal dari kata salam. Salam itu artinya keselamatan. Artinya sebagai orang Islam kita harus bisa menjamin bahwa bukan hanya setiap individu, tapi setiap spesies itu bisa selamat dalam menempuh prosesnya gitu. Tidak ada yang punah karena ulah manusia gitu, ada spesies yang punah gitu, tidak bisa sustain gara-gara manusia. Ya Islam kan itu artinya salam kan gitu. Jadi merdeka, ketika kita mengembalikan kemerdekaan itu kepada Tuhan sebagai kemerdekaan hakiki, kita menjalankan peran sebagai Abdullah, sebagai hambanya. Tapi sebagai hambanya itu Tuhan mengajarkan, kalian tuh juga khalifah, sebagai hambaku tuh, kalian tugasnya adalah menjadi khalifahku. Khalifahku tadi memberi makan orang miskin, mencerdaskan masyarakat bodoh, menegakkan keadilan, dan seterusnya gitu. Terima kasih Bang Boro Kitarik. Ya, sama-sama. Sahabat OMB, itulah pembahasan kita hari ini tentang merdeka hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.